Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang masalah keuangan yang bikin stres dan cara mengatasinya. Apakah Anda pernah merasa stres karena masalah keuangan? Kepala pusing karena mikirin masalah uang yang rumit dan nggak kelar-kelar. Duh, jadi makin stres nih. Jika punya masalah keuangan, emang sebaiknya dicari solusinya ya guys. Jangan sampai dibiarin lama-lama, nanti makin menumpuk dan bikin hidup kita jadi makin kacau. Nah, di video ini kita akan membahas 4 masalah keuangan yang bikin stres dan tentu saja cara mengatasinya. Yuk simak. Yang pertama, khawatir dengan masa depan keuangan. Salah satu masalah finansial yang dapat menyebabkan stres adalah ketidakpastian tentang masa depan keuangan. Masalah ini timbul karena kita merasa khawatir dengan masa depan nanti. Kita takut nggak punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan keuangan. Misalnya, jika punya gaji rendah, mungkin kita akan khawatir apakah akan memiliki cukup dana untuk masa tua nanti atau untuk keperluan darurat. Ketidakpastian akan masa depan ini sering mengganggu pikiran dan kualitas hidup sehari-hari. Contoh lain kekhawatiran tentang masa depan keuangan adalah takut apakah bisa mencapai tujuan keuangan tertentu seperti membeli rumah atau membiayai pendidikan anak-anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Kecemasan ini mungkin disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi atau perubahan dalam situasi keuangan pribadi kita. Gimana caranya ya mengatasi rasa khawatir tentang kondisi keuangan kita di masa depan? Nah, untuk mengatasi stres karena kekhawatiran masa depan keuangan, penting untuk melakukan beberapa langkah terkait mengelola uang. Rencanakan keuangan sesuai dengan kekhawatiran Anda. Misalnya nih ya, khawatir dengan masa tua, ya persiapkan dana pensiun dengan lebih baik. Hal yang bisa dilakukan adalah membuat anggaran yang sesuai, menabung secara teratur, dan tidak lupa berinvestasi. Buka diri untuk belajar tentang topik finansial. Rasa khawatir tentang masa depan dapat diatasi pelan-pelan dengan merencanakan keuangan di masa sekarang dengan lebih baik. Dan jangan lupa untuk menikmati masa sekarang ya. Yang kedua, hutang yang menumpuk. Masalah keuangan kedua yang menyebabkan stres adalah memiliki hutang yang menumpuk. Masalah ini timbul saat kita punya sejumlah besar hutang yang sulit dibayar dalam waktu singkat. Misalnya, kita punya hutang kartu kredit yang tinggi, pinjaman pribadi, dan cicilan rumah serta kredit kendaraan bermotor sekaligus akan membuat kita merasa terjebak dalam lingkaran hutang yang sulit untuk diatasi. Ketika hutang-hutang ini terus bertambah karena bunga yang tinggi, kita akan terbebani karena nggak tahu gimana cara melunasi hutang-hutang tersebut. Setiap mikirin hutang, kepala jadi sakit. Kita merasa cemas, stres, dan bahkan depresi karena beban hutang yang terus-menerus bertambah. Jadi akan gampang banget tuh emosi ketika orang lain di dekat kita membahas tentang hutang atau uang, atau hal-hal lain terkait finansial. Nah, harus ada jalan keluar untuk masalah hutang menumpuk ini. Jika nggak segera diatasi, kita akan terus-menerus terjebak dalam lingkaran hutang yang bikin hidup jadi makin sengsara. Gimana caranya mengatasi masalah hutang yang menumpuk? Well, untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini, perlu perencanaan keuangan yang baik agar bisa membayar cicilan dan melunasi hutang-hutang tersebut. Langkah pertama, buat daftar hutang yang dimiliki dan tentukan prioritas hutang mana yang akan menjadi fokus kita. Entah itu hutang dengan saldo tertinggi atau bunga tertinggi. Lalu buat rencana pelunasan dengan mengalokasikan sebagian dari pendapatan bulanan untuk membayar hutang secara rutin. Cobalah untuk mengurangi pengeluaran yang enggak penting ya. Pertimbangkan juga untuk bernegosiasi dengan kreditur. Cari sumber pendapatan tambahan supaya bisa melunasi hutang dengan lebih cepat. Dengan disiplin dan sabar, Anda tentu bisa mengatasi masalah keuangan ini dengan baik. Yang ketiga, uang gaji selalu habis.
Nah, salah satu masalah keuangan yang dapat menimbulkan stres adalah uang gaji selalu habis bahkan sebelum tanggal gajian berikutnya. Siapa nih yang sering mengalami masalah finansial ini? Tanggal gajian masih 10 hari lagi, uang udah makin menipis dan hampir habis. Waduh, pasti stres banget sih. Tentu banyak di antara kita pernah mengalami masalah keuangan ini. Masalah ini biasanya terjadi karena kita mengalami kesulitan dalam mengelola uang gaji bulanan. Kita merasa sulit mengatur dan mengontrol pengeluaran sehingga uang selalu saja habis. Uang gaji yang dimiliki selalu saja terasa nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Mungkin Anda sudah punya budget atau anggaran, tapi kok tetap saja uang selalu habis ya? Nah, mungkin ada yang perlu diperbaiki tuh saat membelanjakan uang. Coba deh cek kembali apakah anggaran atau budget bulanan sudah sesuai dengan catatan pengeluaran Anda. Yes, inilah gunanya punya catatan pengeluaran. Anda jadi tahu tuh kemana saja uang dibelanjakan dan mengapa uang cepat habis bahkan sebelum tanggal gajian. Jadi untuk mengatasi stres karena masalah uang gaji selalu habis, Anda perlu melakukan analisis keuangan pribadi. Analisis ini sederhana aja kok, yaitu dengan membandingkan budget atau anggaran dengan pengeluaran. Identifikasi area apa yang bikin pengeluaran membengkak. Nah, setelah menemukan masalahnya di mana, baru deh bisa mencari solusi. Misalnya nih ya, pengeluaran membengkak di kategori hiburan, ya kita bisa mencari cara untuk mencari hiburan yang hemat biaya. Jika pengeluaran membengkak karena keseringan makan di luar, ya coba lebih sering memasak di rumah. Dengan melakukan analisis keuangan pribadi, kita bisa mencari solusi yang tepat untuk masalah keuangan ini. Yuk kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu perbandingan sosial. Masalah keuangan yang terakhir yang dapat menyebabkan stres adalah perbandingan sosial, yaitu ketika merasa tertekan saat melihat gaya hidup atau keberhasilan finansial orang lain. Misalnya merasa cemas atau tidak senang ketika melihat teman-teman atau tetangga membeli barang baru, pergi liburan, atau sedang renovasi rumah jadi lebih besar atau lebih mewah. Saat scroll media sosial dan melihat postingan orang lain, jadi merasa rendah diri dan berpikir, kok dia bisa ya punya kehidupan lebih baik, punya rumah yang bagus, bisa makan enak, dan pergi ke tempat-tempat hits kekinian. Kok aku nggak bisa ya seperti dia? Nah, parah sih kalau punya pemikiran membandingkan kehidupan diri dengan hidup orang lain. Pemikiran ini hanya akan membuat kita rendah diri karena merasa kurang sukses dalam hal finansial. Membandingkan diri dengan orang lain mungkin bisa bikin kita termotivasi untuk lebih semangat bekerja. Dia aja bisa, kenapa aku nggak bisa? Namun di sisi lain, membandingkan diri terus-menerus juga bisa menjerumuskan kita jadi overthinking dan gak bahagia dengan apa yang sudah kita miliki. Perasaan ini akan mendorong kita menjadi lebih konsumtif sehingga menghabiskan lebih banyak uang. Perbandingan sosial dapat menyebabkan pengeluaran berlebihan dan berdampak negatif pada finansial. Kita perlu sadar satu hal bahwa setiap orang memiliki situasi keuangan yang berbeda. Setiap orang punya prioritas keuangan yang berbeda. Fokuslah pada prioritas dan tujuan keuangan kita sendiri. Buatlah rencana keuangan sesuai dengan kondisi finansial kita tanpa perlu melakukan perbandingan sosial yang hanya bikin kita tidak bersyukur pada apa yang sudah kita miliki. Fokus pada keuangan yang sehat dan kondisi keuangan sendiri dapat membantu mengurangi stres yang muncul dari perbandingan sosial. Well, itulah 4 masalah keuangan yang bikin stres dan cara mengatasinya. Apakah Anda punya pemikiran lain terkait masalah finansial yang menyebabkan stres? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.